Even di sini pun Alpha ya, ibaratnya tinggal ngikut aja flow dari XP dan juga roamernya bakal kemana dia bakal loncat gitu loh. Yap, oke. Dan kita akan langsung menuju ke Line of Down untuk menyaksikan game pertama di match yang kedua hari ini. Di mana laga perdana untuk grup B, siapakah yang akan setidaknya memuncaki klasemen sementara nih. Betul, so ini dia untuk game pertama. Match kedua kita, Incilia melawan Legion Esports. Alright, dan match up yang lumayan sering akhir-akhir ini kita lihat ya. Suyo Alpha juga, tapi gangguan dari Ginard sudah membuat dari Justinian bahkan sedikit mendelay waktu eksekusi terhadap orange buff-nya. Dan kita tahu bagaimana Unbreakable ini akan sedikit mengganggu juga dan bahkan Retribution terpaksa dikeluarkan. Itu setengah darahnya udah ngilang gitu, cuman kena tahun tadi kalau nggak salah. Dengan ada Concussive Blast juga dari Gnard yang sangat mengganggu tentunya. Tapi jangan lupa juga untuk kalian cek langsung aja ke M6 Pass. Itu langsung aja kalian beli dengan harga yang sangat affordable, menurutku worth it banget. Karena ingat gak cuma ada skin Cloud, tapi ada Baxia juga di situ. Ada Baxia ya. Tapi berarti dari sekian banyaknya skin M-Series, cuman Yuzong doang yang berbeda ya. Sisanya marksman semua. Oh iya ya? Ya kan, Roger, M2 Roger. Iya benar. Clean, tapi tabrakan kembali terjadi kali ini di arah bottom lane. Maniak yang bakal coba untuk ditarget. Revitalize setelah terpop up first blood diamankan di tangan dari Joe. Membuat early agresif yang dipegang oleh Legion Esports ini berjalan dengan cukup baik. Ya, dengan Legion Esports yang sudah dapetin satu kali first blood-nya ya, ditambah lagi dengan adanya Alpha dan Gnard. Ternyata gameplaynya ini bukan megangin untuk pick off, tapi lebih ke screening dulu untuk ngedelay pergerakan dari Incilia yang menurutku benar-benar bagus banget dan membebaskan Alphanya untuk jungling lebih luas lagi. Tapi ini dia untuk emblemnya, Master Assassin dipegang lagi oleh Bruno dengan fatal juga. Makin kenceng lagi tentunya untuk critical power-nya dan ngebuat early power makin kuat lagi untuk Bruno. Yap, dan kayaknya bakal dibalaskan keadaan ya karena Meo kali ini bakal menjadi targeting berikutnya, tapi thanks to Flicker dan juga Kicks and Guard yang ngebuat dari Meo susah banget untuk bisa di take down sehingga upaya pembalasan dendam dari Incilia masih belum berjalan secara maksimal. Terpancing lagi dengan adanya Guiding Wind, kali ini setup sudah mulai terlihat juga di area turtle-nya. 3 versus 3, Guard Pathway telah dibentangkan tapi terkena dengan adanya efek Fear dari Vine yang membuat kali dari mana harus mundur dan bahkan Raging Sandstorm dibalaskan keadaannya dan Joe masih memiliki Retribution untuk bisa secure ke arah turtle-nya. Frigid Glacier yang agak selalu early dibuka ngebuat akhirnya nggak ada chance untuk Justinian masuk ke depan sana dan trigger retrinya. Karena ingat ini juga udah ada level difference 3 bahkan. Tadi 3 sekarang 2. Antara Joe dan juga Justinian. Berkat tadi sedikit gangguan tadi dari Gatot Kaca. Ditambah lagi dengan adanya invasi jungle yang dilakukan oleh Joe tadi di area top lane. Membuat resources untuk Justinian gak terlalu banyak. Dan bahkan kayak secara tadi ya pressure-nya Dawn ini menang kan di atas Daylight. Sedikit ada freeze tapi ingat ada serangan jarak jauh juga yang bisa diberikan oleh Dawn untuk tidak kehilangan adanya satu katapult terakhir. Ya, dan Legion Esports dari laning pun sekarang 3 lane yang berbeda berarti aman banget ya. Even di arah XP pun. Tadi tuh Khalid udah bener-bener banyak banget nge-harass gitu loh ke arah dari maniaknya. Tekan dikit-dikit aja seenggaknya dia lama untuk clear wave-nya. Jadi Khalid itu juga cepat pindah ke mid dan bahkan ke top lane sekarang. Yes. Dan agresivitas kembali terlihat ya bagaimana Meo akan memberikan sedikit dealing damage-nya juga dengan Desert Tornado. Circling Eagle tidak memberikan inisiasi berlebih lagi, hanya efek pukulan mundur saja yang membuat dari Legion Esports ya mereka nggak terlalu dibikin leluasa untuk bisa melakukan agresivitas. Sementara di top lane, Ginard akan membantu nih landing dari Daylight-nya dengan wait. Nah, masih sambil menunggu juga nantinya ke arah turtle yang berikutnya. Ya, Gnard udah tadi awalnya megangin ke arah jungle, sekarang udah mulai nge-babysit juga ke arah gold lane-nya, plus ada turtle juga di atas. Makanya mungkin setup dari teman-teman Legion Esports juga akan menuju ke arah objektifnya dulu. Bahkan aku notice satu hal yang cukup unik ya dari teman-teman Legion Esports yang baru aku lihat untuk di kali ini ya, untuk di M6. Yep. Ini alfanya justru yang nge-clear bawahnya, jadi double jungle dengan adanya minion, walaupun dipotong ya, tapi tetap aja. Ditambah lagi dengan adanya jungle, sementara Khalidnya itu fokusnya ya nempelnya tuh sama trio mid lane itu. Priority farming dikasih dulu ya ke kedua belah junglernya. Berarti sementara dengan turtle yang sudah muncul kali ini sneaky peeky di area rumputan, Ginard sudah mulai memotong jalannya Maniac untuk maju ke area turtle. Tapi terpaksa untuk mundur terlebih dahulu, bermain cukup dengan adanya positioning
Dan Meo bakal coba untuk menjadi garda terdepan, tapi tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan pula kali ini bakal ada terjadi tabrakan yang dilakukan oleh Legion Esports dan Reaper sepertinya tertinggal. Masih ada pergerakan tubuhnya, tapi efek dari Vive membuat dari Maniac pun sulit bergerak sama sekali, tapi jemputan dengan adanya Guiding Wind dan juga Glass Pathway yang dibuka, Maniac pun masih belum bisa di take down, tapi hanya berpuas dengan turtle saja yang didapatkan oleh Legion Esports. Karena balik lagi ya, Legion Esports juga berhati-hati belum ada Frigid Glacier tadi yang keluar karena agak berbahaya kalau bermain di daerah jungle dengan posisinya Aurora masih free banget. Tadi kita juga ngelihat dia udah standby di arah mid lane, mungkin mempersiapkan untuk Frigid Glacier-nya, tapi nggak masalah karena invasi tersebut menghasilkan ke arah top lane yang udah bisa diharas oleh Legion Esports. 4 pemain loh ya, Yes. dua-duanya ada di sini dengan upaya mendefense outer turret. Dan lagi-lagi dengan gameplay yang cukup mirror aja, 4 versus 4 di top lane. Junglernya dibiarkan dikasih space dulu satu sama lain. Ya pindah ke bawah terus ya untuk alfanya juga dari tadi untuk jauhnya. Tapi menurutku ya sekalinya ada tim fight besar ini kayaknya bakal kerasa sih seberapa besar jungle potensial yang dimiliki oleh Joe. Karena even sampai sekarang pun masih ada level difference juga gitu loh. Masih belum kekejar nih sama Justinian dengan satu level difference-nya. Sisanya mungkin ini bakalan tiba-tiba ada damage yang besar di Daylight. Karena untuk di goldnya oke lah dari Don't. Itu juga masih lumayan sakit yo. Tapi balik lagi ke tadi problem utamanya Gatot Kaca menurutku. Ini bisa inisiasi. Iya. Bahkan kadang juga tidak terduga-duga damage-nya gede gitu loh ya. Walaupun ada adjustment lagi nih untuk Gatot Kaca dengan Thunderbelt-nya ya. Damage pasifnya yang dikurang yang ngebuat damage-nya nggak terlalu besar banget. Tapi untuk alfanya sendiri War X item pertama. Dan mungkin next-nya ini bakal menuju ke arah dari, kalau nggak Winter Crown tadi kalau nggak salah itu ada Queen's Wing. Yang bisa diambil sama Joe. Dan menurutku antara dua itu ini bakalan jadi power yang oke banget. Apalagi nggak adanya Matilda. Jadi buat safety aja lah. Biasanya langsung Winter Crown sih ya. Iya. Kayak alpha-alpha zaman now nih yang bisa langsung tabrak. Seenggaknya bertahan karena one way ticket juga nih masalahnya. Untuk alpha dan turtle sudah muncul. Menjadi turtle yang ketiga. Kalau kita ngelihat dari dua turtle awal sudah didapatkan juga oleh Legion Esports. Sementara di top lane ada pertukaran yang dilakukan oleh Incilio. Mereka merelakan Perfect Turtle didapatkan oleh Joe dan mereka dapetin outer turret dan nyawa dari Daylight. Ini komsnya jalan banget sih. Mereka mau nggak mau harus coba untuk cari progres dengan oke, mereka pasti bakal ngambil turtle dan berarti siapapun yang di atas itu bakal sendirian. Yep. Tapi balik lagi, itu pun juga di-mirror oleh teman-teman dari Legion Esports. Jadi seenggaknya dari kedua belah tim ini seenggaknya nyari progres dulu nih untuk bisa keluar. Even tadi kita lihat Daylight dan juga Dawn pun untuk gold difference-nya itu nggak ada bedanya bahkan. Ya. Jadi seenggaknya ya mungkin Dawn sedikit mengungguli dengan 1 poin kill. Ya dan kayak ini main makro banget sih. Iya. Mainnya objektif banget dan kita sudah duga bahwa ini bakal menjadi game yang terlihat cukup pasif sih ya. Main makro banget dari draftnya bahkan ya kita ngelihat. Lebih karena nanti untuk Lordnya nggak sih ini baru mulai bakal banyak perpecahan yang terjadi menurutku karena ngelihat dari draft Incilio dengan mereka ngebawa Glorious Pathway dan juga Frigid Glacier, power mereka mungkin bakal muncul di sana tapi harus hati-hati juga dengan adanya Alpha dan juga hehehe. Oke, satu buah inisiasi Waduh. kombinasi Raging Sandstorm dan juga satu Avatar of Guardian ternyata gagal untuk bisa mendapatkan siapapun. Meo tidak terselamatkan di lini paling depan karena tanpa adanya targeting yang kena dan bahkan unggul jumlah juga dari Incilio. Mereka untuk langsung bisa membalaskan keadaan, namun di arah mid lane ternyata tidak ada yang bisa mendefense adanya outer middle turret yang berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Legion Esports. Pertukaran yang gak adil sih menurutku karena yang tumbang ini kan Meo, XP laner kan menurutku. Oke, ada harganya untuk teman-teman dari Incilio, tapi gak semahal Taret di arah mid lane tadi yang diambil. Tipis-tipis ini jadi kayak pertukaran, oke lu gak apa-apa kalau pengen ngambil satu orang gua, tapi gue tuker sama Taret. Dan ini menurutku yang bakal lebih efektif untuk nanti masuk ke arah late game. Apalagi dengan dari Taret yang udah menghilang ya, ini bakalan menutup juga sih beberapa makro dan juga visibilitas ya yang ada di map untuk late game nanti. Yap. Dan Joe kali ini bakal coba untuk ditabrak, tapi Circling Eagle diurungkan niatnya. Dia nggak mau yang melakukan team fight paksa, karena bentar lagi juga Lord akan segera muncul, sehingga kayaknya bakal ada kontes yang cukup besar nantinya di area Lord. Dengan adanya Dominance sebagai item priority dari Maniac, niatnya adalah untuk bisa mengurangi heal power yang datang dari Khalid, Gatot Kaca, dan juga Alpha. Karena emang tipikal 3 fighter itu mengencangkan banget nih ke arah regeneration power. Jadi main kiting pun sebenarnya secara teori masih bisa dari Legion Esports. Wah, tapi bakal coba untuk di-commit all-in kah terhadap Lordnya? Karena dengan adanya volleyball yang dilakukan oleh Daylight, tapi Raging Sandstorm ternyata belum mengenai siapapun. Avatar of Guardian dan Meo pun harus dihilangkan kali ini. Joe masih punya Retribution on point untuk secure ke arah Lord yang menjadi milik dari Legion Esports. Tapi team fight paksa dilakukan oleh Incilio. Ditabrak balik tapi Justinian tidak terselamatkan. Terangkat dengan adanya satu buah efek fear dan juga Eternal Guard
yang membuat akhirnya Justinian gak ada jalan untuk pulang. Wah itu efek dari Queen Swing nyala sih. Tadi kita ngeliat bagaimana 2 kali force swing yang dikeluarkan ya oleh Alpha akhirnya ngebuat Justinian kena mark 2 kali dari kena damage, true damage yang besar banget ditambah lagi dengan Eternal Guard. Dan ini udah menjadi sebuah tanda-tanda juga bahwa Legion Esports ini udah mulai megangin makronya makin jauh lagi. Apalagi dengan adanya power dari Bruno yang udah nyimpen ke arah Husklaw dan juga Berserker Fury. Damage konsistennya udah mulai ada. Tinggal gimana Alpha untuk di bagian depannya itu ngejaga frontline dengan baik bersama dengan Gatot Kaca dan juga Khalid. Yang dimana itemnya sama-sama menggunakan Thunderbelt. Oke. Malefic Gun-nya juga kebetulan udah selesai sekarang, tapi tabrakan kembali terjadi. Circling Eagle dibalaskan dengan Raging Sandstorm, tapi Joe harus hilang. Ini ngebuat dari Legion Esports mereka akan sedikit turun daya dobraknya, walaupun ada 4 pemain lainnya juga untuk bisa mengawal Lord yang pertama muncul di arah bottom lane. Inner turret yang akan menjadi target juga, tapi dengan adanya high ground defense yang bisa kita katakan untuk clear cepat di tangan dari Don. 1 buah balance rate cukup untuk membuat inner turret pun masih terjaga. 5-2 sih emang untuk kill point-nya, tapi entah kenapa aku ngeliat Legion Esports itu lebih cerdik untuk mencari trade in-nya gitu loh. Trading-tradingnya lebih pintar lagi. Walaupun tadi kita ngelihat bagaimana Lord itu hasilnya ada 2 player yang tumbang. Tapi lihat worth it kan. Bottom lane hilang, inner turret hampir hilang, top lane inner turret juga sudah menghilang dari Incilia. Mungkin yang bakal berbeda adalah team fight potensinya seperti sekarang. Oh, beda stretch, damage-nya udah mulai terasa, tapi Maniac bakal menjadi garda terdepan juga untuk Incilia. Damage yang bisa disumbangkan oleh Daylight harus lebih diperhatikan lagi nih. Maniac gak bisa yang sedurable itu juga karena critical-nya terasa, apalagi dengan stack yang dia jaga juga. Dan bahkan kayaknya bakal dikasih, oh enggak, masih belum waktunya. Nah, aku ngeliatnya justru nggak cuma dari daylight-nya sih, tapi dari hehehe-nya ini loh dengan power nahan frontline. Dia dari tadi cuma lebih ke belum dapat positioning aja gitu loh, karena emang Gennard dan juga Miao sama-sama ngincer belakang juga. Begitupun juga dengan Joe. Jadi kasarnya hehehe di saat team fight dia mesti mandiri. Kalaupun memang pengen defense ya udah berarti harus menggunakan Deathly Curse-nya juga, Deathly Grasp-nya juga gitu loh untuk bisa pegangin bagian depan. Dan untuk bagian depannya Lovely. Kita nggak terlalu banyak ya ngeliat adanya Circling Eagle. Untuk di game kali ini ada beberapa kali, tapi untuk targetingnya nih belum terlalu banyak ke Daylight menurutku. Ya kayak cuman maju mundur lagi, ngasih teori-teori ancaman aja. Oke, dan ya kembali dengan game yang cukup pasif kali ini dari kedua belah tim. Point kill yang gak terlalu banyak juga. Mereka sama-sama punya disiplinitas yang tinggi. Mereka sama-sama gak mau paksa satu sama lain. Tapi masalahnya Legion Esports juga perlahan ini goldnya udah mulai dikejar nih ya. Tadi udah unggul ke angka 1000-2000. Sekarang udah mulai di angka ratusan aja. Sebenarnya dengan munculnya Lord pun ini akan menjadi satu faktor. Adanya pancingan di area teamfight nantinya. Iya, tinggal Reaper-nya doang sini yang menurutku jadi kunci utama untuk Incilia bisa megangin area besarnya. Karena sebelum ada loncatan itu sebenarnya masih ada yang bisa di-keep untuk bagian frontline dari Legion, yaitu ya seenggaknya numbangin dari Miao-nya dulu lah. Menurutku itu udah cukup banget sih untuk ngejagain Beatrix-nya supaya bisa free hit. Karena otomatis tinggal yang dipikirin adalah gimana caranya untuk nahan Gatot Kaca yang bisa dengan mudah nge-reach ke bagian belakang. Alright. Dan masih ada sedikit poke damage ya yang disumbangkan oleh Daylight sambil menjaga stack damage stacknya juga. Nggak perlu recall karena Husklaw-nya juga tadi udah menjadi item priority sehingga HP-nya pun terjaga. Dan purple buff yang sudah diambil oleh Joe ya udah bakal langsung masuk lagi ke area dari Lord-nya. Tapi bakal di-commit, di-all-in karena ternyata terlihat ada di arah bottom lane. Tapi hehehe yang menjadi penyelamat untuk secure karena Lord-nya walaupun Justinian kini menjadi nyawa yang direnggut. Sudah mulai masuk lagi dengan Ezreal Alpha. Ada Pride of Ice yang menyelamatkan dari Reaper. Tapi dengan waktu yang tidak cukup lama double kill pun ditabung di tangan dari Daylight. 3 pemain tersisa dari Incilia terpaksa untuk mundur. Team fight yang agak sedikit diregangkan oleh teman-teman dari Legion Esports dengan contohnya Alpha yang masuk ke dalam Lord dan sebelah kirinya ada hehehe. Itu ngebuat akhirnya ada clear target untuk dapetin Lord-nya dan ternyata 1 kali tadi Deadly Curse itu bisa banget dapetin ke arah Lord-nya. Agak susah untuk Reaper dan juga Justinian bisa bergerak mengingat bahwa ya seperti yang tadi aku bilang, sekalinya Miao dan juga Gatot Kaca launch ke arah belakang itu pasti bakal bikin agak sedikit buyar untuk positioning dari teman-teman Incilia seperti sekarang. Ini kelihatan di bawah tadi si Justinian ya sih. Iya itu makanya diincar duluan kan dengan ada Raging Sandstorm masuk ke belakang. Tiba-tiba ada Frigid Glacier juga tapi nggak terlalu on point karena 2 orang doang tadi kalau nggak salah. Dan pengejaran pun akhirnya dilakukan gitu loh. Gimana bukanlah hal yang sulit untuk teman-teman dari Legion Esports dengan mereka punya Miao. Yap. Dan ini adalah Lord yang sudah in-hand juga ya. Banner stretch-nya udah mulai kebuka. Kali ini Eternal Guard mencoba untuk langsung memberikan sedikit perimeter ke arah pemain dari Incilia. Dan lihat bagaimana kali ini damage besar. Bisa disumbangkan walaupun Joe bisa dibalaskan keadaannya satu persatu. Pemain-pemain dari Legion Esports berhasil untuk dipunish. Hanya berpuas dengan base turret
turret saja satu di arah top lane yang berhasil untuk dihancurkan, tapi bayarannya ada 2 pemain yang tidak cukup adil. Ya ini agak berani juga ya tadi dari Alphanya Joe masuk ke dalam sana dengan masih ada turret dan masih belum ada info bahwa skill source ternyata masih lengkap di tangan dari Incilia. Otomatis dia ke pick off dan diikuti tadi kalau nggak salah sama teman-teman dari Legion Esports juga kan, satu orang tadi. Kalau nggak salah Genar tetap Meow ya yang tumbang tadi kan. 2 orang tumbang kayak gitu otomatis Legion Esports kehilangan powernya lumayan luas. Padahal ini adalah Lord yang sudah enhance gitu loh. Jadi mereka cuma bisa dapetin satu base start aja di top lane. Yep. Dan kali ini Lord masih bisa memang ditahan. Blur away telah dibentangkan, namun clear yang dilakukan sama Legion Esports tidak membuat akhirnya Incilia berhasil masuk dan menghancurkan satu buah inner turret di arah outer turret di arah tengah. Iya, dan untuk outer turret pun di arah tengah menurutku ini menjadi punggung utama juga untuk Legion Esports ya. Karena ngelihat untuk sekarang tempat yang paling sering mereka datangi untuk pulang retreat di teamfight yang enak itu emang di mid lane doang gitu loh. Dan ngelihat dari itemnya pun ada alasan kenapa damage deal tertinggi dipegang oleh Don. Itemnya udah hampir full dan bahkan Malefic Gun dari kedua belah gold laner sudah diamankan. Bedanya dengan adanya Blade of Despair dan juga Demon Hunter Sword. Ini mungkin makin kesini Gnard dan juga Meow makin gak bisa terlalu nahan gitu loh. Mengingat bahwa Blade Armor pun tadi di Meow belum ada. Di Gnard juga kalau nggak salah belum megang tadi. Yep, masih dari Hunter Strike ya menjadi item terakhir pilihan untuk Donnya. Nambahin lagi dari segi penetrationnya. Tapi penguasaan dari teritori untuk Lord yang akan muncul di dalam 13 detik ke depan ini udah dipegang sama Legion Esports loh. Kayak ini nggak akan dikasih nih Incilia untuk keluar dan nggak ada yang bisa jalanin lane jauh. Nih kebetulan lane atasnya yang dimana base turretnya hancur itu adalah lane yang berseberangan dengan Lord. Ya ditambah lagi dengan tadi udah lumayan nongol ya. Dari Matilda dan juga Beatrix-nya. Jadi ada sedikit waktu yang bisa dimaksimalkan untuk Legion makin set up lagi di arah depan. Dan kita juga ngeliat bagaimana Incilia bermain dengan sangat-sangat safety ya. Mereka nggak mau asal buka rumputan karena emang mereka nggak punya tipikal hero yang bisa nahan badan banget di depan. Even Maniac pun kita udah sering lihat dari tadi kena critical power dari Daylight aja tuh perih banget. Yes, oke. Dan Endless Battle sudah selesai untuk Justinian. Tapi Lordnya masih coba untuk ditahan dan di reset terlebih dahulu. Ini dia Lord Dance yang udah jarang banget kita ngelihat akhir-akhir ini ya. Dengan adanya gameplay yang cukup makro tapi hehehe Flicker terpaksa harus dikeluarkan kali ini karena ada Raging Sandstorm yang connect karena 3 orang sekaligus Avatar of Guardian. Tapi Meow pun berhasil dihilangkan walaupun dibalaskan ada Killing Spree yang ditabung oleh Daylight. Teamfight tidak terelakkan dengan Legion Esports. Mereka akan mundur terlebih dahulu karena mereka tahu mereka butuh Lord dan mereka unggul di arah atasnya sehingga Incilia ke distract. Ya, ditambah lagi dengan Meow yang hilang, seenggaknya masih ada Gnard yang bisa jadi frontliner utama dari teman-teman Legion Esports. Bandingkan dengan adanya Incilia, tapi Gnard sudah menghilang. Wow, satu buah runner apati dari Dawn membuat hehehehe menjadi huhuhuhu sekarang nih, udah harus menangis. Modal paksa dari Incilia ternyata masih berhasil dengan sangat-sangat baik ya dengan adanya hyper carry gold yang dibawakan untuk di game kali ini. Karena emang dari tadi tuh yang awalin ya, itu Reaper dan juga Dawn terus. Justinian tuh jadi power untuk oke, kita bagian clear aja. Eksekusinya aja tuh di tangan dari Justinian. Sementara Maniac itu adalah simpenan untuk oke, semisal kita butuh pengejaran kita buka Glorious Pathway. Kalau butuh pulang ya udah kita pulang pakai ini. Karena Lovely pun dari tadi aku ngeliatnya juga agak susah bergerak untuk di gameplay kali ini. Waduh, Raging Sandstorm kepake tuh buat kabur. Ini bakal jadi hal yang cukup berbahaya. Bahkan Spirit of Alpha juga udah tertrigger kali ini. Glorious Pathway telah dibentangkan, ditutup jalannya. Sehingga tidak ada upaya dari Legion Esports untuk masuk ke area Lord. Dan Lordnya pun bisa didapatkan oleh Incilia. Ya ini hehehe agak susah sih untuk melawan Beatrix ya dari Dawn. Even tadi kita ngelihat bagaimana Eternal Guard-nya juga lumayan cepat lah untuk bisa menghilang. So kita juga akan melihat untuk replaynya di momen dimana Lord Dance dilakukan. Ini ada damage yang sangat sakit dengan adanya render digunakan oleh Dawn. Dan itu bisa ngebuat dan ngecicil benar dengan sangat-sangat bagus dan bahkan tiba-tiba out of nowhere dengan kayaknya based on feeling kalau nggak ada sedikit info tuh bahwa di rumput itu yang udah low banget. Ya minimal ada orang gak sih? Iya. Walaupun itu nggak langsung instant kill, seenggaknya ngedamage juga. Dan inner turret di bottom lane yang sudah mulai dihantui ya dengan munculnya Lord juga. Defensif seperti apa yang akan kita lihat dari Legion Esports karena poke damage terus-terusan dilakukan dan bahkan kali ini masih ada satu buah Flash of the Oasis yang menyelamatkan sosok dari Lovely-nya juga. Tapi Lord-nya masih bisa ditahan tanpa bisa menyentuh terlalu banyak ke arah base turret dari bottom lane. Ya dan ini keuntungan untuk Legion Esports ya mengingat bahwa mereka berarti belum ada base start yang hilang. Sementara tadi Incilia juga harus udah mulai nih hati-hati dengan laning jauhnya, far lane-nya. Karena ngelihat dengan D1 minion yang masuk tadi satu wave aja itu udah bahaya banget. Namun Joe
menukarkan item dari Winter Crown menjadi Immortality. Kita tadi udah kepencet ya, Udah kepake ya. pas lagi nge-defense Lord. Ya udah terpakai dari Winter Crown-nya juga dalam keadaan cooldown. Immortal yang dibutuhkan karena udah menginjak hampir menit 20. Waktu spawn juga udah makin lama dan itemization harusnya ini udah mulai sama-sama full. Ini even nggak ada sepatu ya sekarang dari masing-masing gold laner. Udah full item semua dan menurutku item down dan skill setnya ini bakal lebih berbahaya dibandingkan dengan Bruno untuk di game kali ini. Karena ngelihat dari sisanya pun ya tetap belum ada Blade Armor. Kayaknya juga nggak bakal menuju ke arah Blade Armor sama sekali ya. Dia bakalan coba untuk nahan aja dan menerima semua damage dari masing-masing gold laner. Karena ngelihat dari Gnat dan juga Meow, fokusnya ke arah defensif aja yang tinggi pokoknya. Diikuti juga dengan adanya Radiant untuk mengurangi power damage magic yang datang dari Incilia. Dan triggernya lumayan gampang dengan Ring of Punishment. Yes, oke. Dan kembali ya kita akan melihat bagaimana setup demi setup yang akan dilakukan oleh kedua belah tim. Karena melihat lagi juga bagaimana mereka memiliki gameplay yang cukup mirip. Yang cukup similar dengan macro play, mainnya tunggu juga dan Jenard sekarang udah punya satu buah Winter Crown untuk membuat dirinya akan jauh lama bertahan diri di paling depan. Dan aku belum ngelihat sih sebenarnya combo wombo antara Avatar of Guardian dan Raging Sandstorm yang berjalan dengan cukup baik loh. Karena dia tadi konsepnya itu lebih ke arah pre-setupnya dulu, baru masukin yang keduanya. Nah biasa Avatar of the Guardian dulu, baru Raging Sandstorm atau kebalikannya. Cuman dari awal setupnya itu jarang yang benar-benar bisa dapetin 3-4 orang. Yap. Jadi lanjutannya ataupun follow up-nya juga itu juga nggak bisa maksimal. Iya, jadi nggak ada targeting yang kena Pas. sebenarnya ya, Yes. pas juga. Dan kali ini 5-5 pemain dari kedua belah tim sudah mulai meramaikan area Mel? tempat Lord itu berhuni juga. Inisiasi seperti apa karena Lord bakal coba untuk di take over perlahan, di reset terlebih dahulu. Ini dia Lord Dance yang ada di menit ke-21 karena mengingat ini adalah Lord yang sudah ter-evolve. Yes, Lord sudah ke evolve, bakalan makin kuat lagi tentunya untuk bisa nge-push ke arah base siapapun itu. Tapi ingat tadi udah mulai muncul sedikit dari Beatrix down. Apakah akan tetap di-engage? Meow masih mencari positioning. Iya, dan sedikit terkena efek terrifying. Meow akan mencoba untuk tabrak dari lini depan. Tapi membuat dari Incilia kali ini akan terpaksa harus mundur perlahan terlebih dahulu karena mereka ke distract. Lagi-lagi lane jauh yang susah mereka kontrol. Ini mau gak mau ada yang diutus. Kalau Reaper-nya udah mulai kelihatan di top lane, ini harusnya akan menjadi momentum untuk Legion Esports. Bisa komit dan ini dia momentumnya karena dari Auroranya udah mulai kelihatan. Komit menuju ke arah Lord pun sudah mulai dilakukan dari arah belakang. Tapi Daylight yang berhasil untuk bisa mendapatkan last hit terhadap dari Lord Evolve yang jatuh ke tangan dari Legion Esports. Ditambah lagi dengan adanya tipikal kiting yang kuat banget dari Legion ya. Ingat yang dibawakan di sini fighternya adalah fighter regen semua. Dari Gatot Kaca, Alpha dan juga Khalid. Ngebuat mereka benar-benar bisa banget stay untuk long term team fight ataupun kiting back to back seperti tadi. Sementara Incilia ngelihat dari Matildanya itu bisa dilakukan hal yang sama juga dengan dari Flash of the Oasis dan juga Enchanted Talisman. Tapi efeknya menurutku bakal lebih besar di tangan dari Legion Esports dengan 3 fighter seperti itu. Oke, ini Lord Evolve masalahnya, tinggal dikawal aja. Namun kali ini PR dari Legion Esports adalah ngancurin dulu nih setidaknya base-base turret yang dimana defensif dari Incilia masih terlalu kuat dan bahkan Lord Evolve pun tidak berhasil untuk membawa kemenangan secara instan. Hanya mengandalkan kembali dari Super Wave minion berikutnya. Dari arah belakang Bandits Rage menjadi high ground defender yang cukup menjanjikan dari Incilia untuk tidak juga tersentuh base turret di arah mid dan juga bottom. 23 menit game time berjalan. Dimana dengan adanya Lord yang sudah evolve bahkan tadi di arah top lane. Berjalan sendirian, bergerak sendirian dan even satu pun base turret gak ada yang hancur dari Lord Evolve. Kita bisa bilang bahwa defensif Incilia diperkuat dengan adanya Beatrix dan juga Aurora dengan sangat baik. Dan bahkan tadi ada beberapa movement yang di slow habis-habisan dengan Glorious Pathway ngebuat Legion Esports sangat sulit untuk mencari celah melakukan endgame ya melawan Incilia. Iya, high ground-nya kuat, ya Yes. kan, Aurora, Beatrix. Terus juga kayak mereka nggak yang ngejalanin trillion push dengan baik juga ya. Tadi agak sedikit ke delay untuk di mid dan di bottomnya. Sehingga Lordnya udah masuk duluan nih ke area high ground dari Incilia. Tapi akhirnya ya bisa di clear juga dan belum menjadi satu buah kemenangan yang bisa dikonversikan untuk Legion Esports. 1 menit menuju Lord Evolve yang berikutnya. Berarti secara total kita udah ngeliat ada 3 Lord ya. Yang didapatkan untuk Legion Esports. Dan 1 untuk Incilia tapi belum menjadi satu kemenangan yang bisa diambil oleh keduanya. Iya dan ini balik lagi mungkin riset dari kedua belah tim ya. Mereka kalau dibilang untuk jungle juga menurutku di menit-menit kali ini mungkin yang masih kurang ya
roamernya mungkin. Tapi sisanya kayaknya udah full item semua. Jadi lebih ke arah untuk setup lagi nih untuk next lordnya bakalan seperti apa. Dan ngomongin untuk masalah setup, ini Incilia udah mulai harus berani sih menurutku ngebuat decision untuk go or no. Karena dengan setup mereka tuh mereka capable sebenarnya untuk ngelawan teman-teman dari Legion Esports. Asalkan mereka tahu timing dari Gatot Kaca dan juga Khalidnya di mana. Terlalu disiplin gak sih? Terlalu hati-hati gitu loh jadi. Dari mana? Dari Incilia. Iya. Jadinya ya mereka bisa bertahan sejauh ini. Karena justru aku ngeliatnya bahaya kalau misalkan memang Incilia yang dapetin Lord. Mereka bisa end the game loh. Karena secara high ground defense untuk Legion Esports ini cukup terbatas. Betul, karena dengan adanya mid lane Vexana ya menurutku oke, dia bakal ada power untuk defense. Tapi bandingkan dengan Reaper, even Frigid Glacier pun dibuka. Nge-clear minion masih worth it menurutku. Apalagi dia bisa freeze turret kan. Itu dia. Enak ya. Oke, dengan ada Glorious Pathway Itu dia. dibentangkan, itu dia inisiasi yang dilakukan oleh Incilia. Spiral Alpha terpaksa harus dikeluarkan untuk mundur terlebih dahulu. Eternal Guard dari arah belakang, Maniac masih punya durability yang tinggi. Dengan terbalutnya Immortal di dalam tubuhnya, Maniac bakal cukup sulit juga untuk bisa di take down. Sementara Justinian sudah mulai show di arah tengah untuk mendorong satu wave. Dan udah mulai masuk lagi. Dan ternyata Justinian tidak melakukan counter, tapi Ripple save the day untuk bisa secure karena Lord yang sudah ter-evolve. Dan bahkan Meo terpaksa untuk mundur. Joe, satu hit terakhir berhasil untuk bisa di take down. Dengan ada dua pemain dari Legion Esports, kali ini Meo pun tidak akan dikasih pulang. Meo harus kedatangan 4 tamu tadi undang. Winter Crown hanya mendelay waktu saja kematian yang sudah ada di depan mata milik dirinya. Dan unstoppable disecure oleh Dons. 70 detik untuk waktu respawn yang dialami oleh teman-teman dari Legion Esports membuat mereka di keadaan yang sangat berbahaya. Lord pun datang dengan hanya ada 2 orang untuk melakukan defensive maneuver. Aku yakin Daylight pun di sini akan agak kesulitan untuk melakukan defensive maneuver mengingat walaupun masih ada base ada 3 lane yang berbeda. Datang disertakan dengan Lord yang sudah evolve dan ingat ini adalah Lord di menit ke-26. Ini masalahnya Justinian tadi show di tengah, dia nggak ke area Lord. Iya. Tapi dia percaya oke Reaper dapat Lord ya. Dan benar terjadi aja kali ini di 26 menit. Defensif yang sangat-sangat bolong dari Legion Esports. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Sudah mulai hadir juga kelima pemain Glorious Pathway telah dibentangkan dan base-nya pun hancur. Menjadi kemenangan untuk